Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Putri Intiasiani NPM 252201037. Saya dari kelas keperawatan A Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum 2, yaitu menggambar sel adaptasi pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Dari berbagai contoh sel adaptasi, saya mengambil salah satu sel adaptasi yaitu hiperplasia atau dengan contoh kasus bening prostastik hiperplasia atau BPH. Seperti kemarin, saya di sini akan menampilkan proses gambar dan mewarnai sel adaptasi dan serta menjelaskan dikit bagian-bagian sel dan pengertian dikit soal atau tentang hiperplasia. Itu pula di sini saya akan juga mengasih tahu alat atau bahan apa saja yang saya gunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada penghapus, terus yang kedua ada pensil, terus yang ketiga ada pensil warna, terus selanjutnya ada buku gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dikit dari pengertian hiperplasia, terus apa sih itu adaptasi sel. Baik, sebelum menuju proses menggambar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep adaptasi sel. Adaptasi sel adalah kemampuan sel untuk menyelesaikan diri terhadap stres atau rangsangan tertentu agar bertahan hidup. Salah satu bentuk adaptasi sel adalah hiperplasia, seperti apa yang saya tadi udah bilang kalau saya ingin menggambar adaptasi sel hiperplasia. Hiperplasia merupakan kondisi di mana jumlah sel bertambah akibat peningkatan pembelahan sel, namun ukuran sel tetap sama. Akibatnya, jaringan atau organ akan tampak membesar. Hiperplasia biasanya dipengaruhi oleh faktor hormon, pertumbuhan, atau rangsangan kronis. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video proses menggambar saya. Selama proses menggambar ini, aku juga mau sedikit menjelaskan tentang beberapa bentuk adaptasi sel lainnya. Karena sebenarnya sel di tubuh kita itu sangat dinamis dan punya kemampuan beradaptasi ketika menghadapi stres atau perubahan lingkungan. Adaptasi yang pertama adalah atrofi. Atrofi merupakan kondisi ketika ukuran sel mengecil sehingga organ atau jaringan ikut mengecil. Biasanya terjadi karena kurangnya nutrisi, berkurangnya aktivitas, atau penurunan stimulasi hormon. Contohnya, otot yang lama tidak digunakan bisa menyusut. Ini adalah cara tubuh menghemat energi saat kebutuhan fungsinya menurun. Selanjutnya, ada hipertrofi. Berbeda dengan atrofi, hipertrofi justru membuat ukuran sel membesar. Jumlah selnya tetap, tapi tiap sel menjadi lebih besar agar mampu bekerja lebih kuat. Contoh yang sering kita temui adalah pembesaran otot pada orang yang rutin olahraga atau pembesaran otot jantung akibat peningkatan beban kerja. Jadi, ini adalah bentuk adaptasi terhadap tuntutan fungsi yang meningkat. Adaptasi berikutnya adalah metaplasia. Metaplasia terjadi ketika satu jenis sel berubah menjadi jenis sel lain yang lebih tahan terhadap stres tertentu. Perubahan ini sebenarnya bersifat protektif, tapi kalau berlangsung lama bisa meningkatkan risiko gangguan atau keganasan. Contohnya, pada saluran napas perokok, di mana sel epitel normal berubah menjadi sel yang lebih kuat terhadap iritasi asap rokok. Dari berbagai bentuk adaptasi ini, kita bisa melihat bahwa sel tubuh tidak langsung rusak saat menghadapi tekanan. Mereka berusaha menyelesaikan diri agar tetap bertahan hidup. Dan itulah yang membuat proses adaptasi sel menjadi sangat penting untuk dipahami dalam ilmu patologi.
akan menjelaskan terkait hiperplasia. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah normal sel dan yang ini adalah hiperplasia. Jadi yang di atas ini adalah gambaran sel yang dimana ini lebih detailnya, meskipun nggak mirip tapi insya Allah mudah dipahami dan bisa dibedakan keterangan-keterangannya juga. Jadi pada bagian kiri ini adalah normal sel dan bagian kanan ini adalah hiperplasia. Di sini terlihat bahwa sel apital di normal sel itu adalah tersusun rapi, terus jumlah sel tidak terlalu banyak, terus lumen atau rongga kelenjar masih lebar dan jaringan stroma tampak longgar. Terus bagian ungu yang kecil-kecil ini adalah menunjukkan inti sel atau nukleus. Sedangkan bagian merah muda ini adalah sitoplasma. Kemudian di bagian kanan adalah prostat yang mengalami hiperplasia atau BPH. Terlihat bahwa jumlah sel jauh lebih banyak, sel tampak lebih rapat dan padat, kelenjar membesar, lumen menjadi sempit. Kepadatan sel ini menunjukkan adanya peningkatan proliferasi atau pembelahan sel. Inilah ciri utama hiperplasia secara mikroskopik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya hiperplasia pada BPH. Jadi, BPH itu terjadi pengaruh hormon androgen, terutama dihidrotestosteron atau DHT. Jadi, DHT itu merangsang sel epitel dan sel stroma prostat untuk terus membelah. Jadi, akibat rangsangan hormon yang berlangsung lama, sel mengalami proliferasi berlebihan. Jumlah sel meningkat sehingga jaringan prostat membesar. Baik, sebagai kesimpulan, hiperplasia merupakan adaptasi sel yang berupa meningkatkan jumlah akibat pembelahan yang berlebihan. Pada kasus BPH, hiperplasia dipicu oleh hormon DHT sehingga menyebabkan pembesaran prostat. Secara histologi, terlihat sel lebih banyak dari jaringan dan jaringan lebih padat. Sedangkan secara klinis menimbulkan gangguan berkemih. Demikian penjelasan dari saya mengenai adaptasi sel hiperplasia pada BPH. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.